Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Kita akan membahas tentang reaksi atau elektrokimia, sel elektrokimia atau kita singkat dengan elektrokimia. Jadi langsung saja. Jadi elektrokimia ini merupakan energi yang diubah dari energi kimia menjadi energi listrik. Itu merupakan elektrokimia atau kebalikan dari elektrolisis. Untuk sel listriknya itu juga berkebalikan dari elektrolisis, di mana kita ketahui kalau di elektrolisis itu yang mengalami reduksi itu merupakan katoda, sedangkan oksidasi itu anoda. Ini kebalikannya. Jadi untuk sel listriknya dihasilkan dengan cara pelepasan elektron. Nah, cara pelepasan elektron atau oksidasi itu disebut oksidasi, sedangkan cara penerimaan elektron itu disebut dengan reaksi reduksi. Elektroda merupakan tempat pelepasan elektron. Pelepasan elektron atau yang disebut dengan anoda, sedangkan tempat penerimaan elektronnya disebut dengan katoda. Anoda tadi bersifat oksidasi, sedangkan katoda bersifat reduksi. Jadi sebuah sel terdiri dari dua bagian, yaitu setengah reaksi oksidasi berlangsung di anoda, setengah reaksinya lagi berlangsung di katoda dengan reaksi reduksi. Sel elektrokimia tiap setengah sel dipisahkan dengan tujuan agar aliran elektron yang dihasilkan dapat dimanfaatkan. Itu salah satu ciri selnya adalah adanya perbedaan potensial di anoda dan katoda. Contohnya nih, seperti yang kita ketahui kan ada sel galvani atau sel volta, lalu ada sel elektrolit atau elektrolisis. Nah, seperti elektrolisis dan sel galvani itu berkebalikan. Jika di anoda itu merupakan reaksi oksidasi di sel volta atau sel galvani, maka di elektrolisis itu merupakan reaksi reduksi seperti itu. Jadi berkebalikan. Biasanya satuan dari elektrokimia ini juga berbentuk joule atau volt kali coulomb. Nah, adapun contoh gambarnya seperti tertera di layar, itu ada contoh sel galvani atau sel volta. Nah, jadi untuk anodanya itu berupa unsur Zn, sedangkan katodanya berunsur Cu. Itu ada kesetimbangannya yang menghubungkannya itu SO4 2 negatif. Untuk sel volta, kita ada contoh Cu dan Zn, di mana Cu itu merupakan katodanya dan Zn itu merupakan anodanya. Untuk penulisan notasi sel itu dimulai dari anoda dulu baru katoda. Jadi unsur anoda di garis miring ion anoda garis miring 2 ion katoda garis miring katoda. Untuk penulisan anoda itu kan karena bersifat negatif, Zn sama dengan atau Zn membentuk atau terurai menjadi ion Zn2 positif ditambah 2 elektron. Terus katodanya itu bersifat positif, jadi merupakan reaksi pembentukan dari ion Cu2 positif ditambah 2 elektron membentuk Cu. Untuk reaksi selnya itu bisa dituliskan sebagai Zn plus Cu atau bereaksi dengan ion Cu2 positif membentuk ion Zn2 positif ditambah Cu. Enol selnya sama dengan itu bisa ditulis atau rumusnya bisa ditulis enol sel itu merupakan enol katoda dikurang enol anoda. Seperti yang kita tahu, jadi nilai enol katoda itu kita cari dulu kan itu di Cu. Jadi enol katodanya untuk nilai enol katodanya itu merupakan nilai dari Cu-nya dikurang
anoda itu merupakan unsur dari Zn. Ingat satuannya itu volta. Untuk contoh lain tuh ada Fe2 positif membentuk Fe3 dengan bereaksi dengan unsur H positif membentuk H2. Jadi untuk reaksi oksidasinya itu merupakan Fe2 positif atau ion Fe2 positif yang akan dibentuk menjadi ion Fe3 positif. Sedangkan reaksi reduksinya itu dari ion H positif membentuk H2 atau hidrogen, gas hidrogen. Untuk reaksinya tertera di layar, seperti di layar. Nah, untuk potensi selnya itu potensi sel elektrolit di keadaan standar seperti tertera di gambar itu memiliki unsur pada keadaan inert atau PT platinum menggunakan platinum. Itu kita lihat di dalam tabung di dalam gambar itu ada proses elektroda hidrogen. Itu di mana unsur H2 kita masukkan ke tabung nanti akan bereaksi dengan unsur di luar jadi menghasilkan H positif. Nah, itu ada beberapa nilai dari atau tetapan dari para ilmuwan yang menemukan nilai-nilai reaksi seperti Li positif, garis miring Li itu ada nilainya negatif 3,03. Jadi tidak perlu dicari lagi, itu memang sudah ketetapan yang ditemukan pada keadaan standar. Jadi tidak misalnya mau soal itu pasti dituliskan di soal. Tidak mungkin tidak dituliskan. Untuk contohnya sendiri itu tentukan reaksi yang berlangsung spontan. Nah, reaksi berlangsung spontan itu jika NO selnya lebih dari 0. Contoh, itu ada 3 soal. Antara soal yang pertama, Cu ditambah 2H positif membentuk Cu2 positif plus H2. Nah, pada keadaan itu, NO katoda dikurang NO anoda menghasilkan negatif 0,3337 volt. Nah, karena itu berupa negatif 0,3337 volt, berarti itu merupakan reaksi yang tidak spontan karena nilainya kurang dari 0. Selanjutnya yang B, Zn ditambah 2H positif membentuk Zn2 positif plus H2. Nah, pada reaksi ini katoda kurang anoda itu bersifat 0,763 volt. Jadi itu merupakan lebih dari 0. Jadi itu merupakan reaksi yang spontan. Begitu juga dengan soal yang ketiga, yang C. Itu juga bersifat spontan karena lebih dari 0. Selanjutnya ini mungkin bisa dicoba nanti, coba jawab di latihan di buku catatannya sendiri-sendiri. Untuk itu ada 3 soal, mungkin bisa melatih adik-adik sekalian atau anak-anak sekalian untuk mengasah lebih atau mengetahui lebih tentang sel galvani. Nah, untuk pengaplikasiannya apa sih gunanya belajar ini? Tanpa kita sadari di kehidupan nyata juga banyak yang merupakan reaksi anoda katoda teruntuk lagi di sel galvani ini. Itu di baterai atau di aki. Nah, itu juga mengalami sel galvani. Di mana ada anoda, di mana ada katoda di situ. Sedangkan di baterai kering juga biasanya di baterai speaker segala macam. Nah, itu. Terus sel bahan bakar tuh di korosi logam juga itu juga merupakan di alat pengukur pH itu juga dan hasil kali kelarutan. Jadi sekian materi dari Bapak, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.